Netizen mengomentari transformasi rambut Jin selama dinas militernya. Apakah rambut Jin berubah sejak masuk militer? Di sebuah forum online, netizen membicarakan rambut Jin dari sebelum masuk militer hingga saat ini. Terkenal karena terlihat halus bahkan dengan potong rambut pendek. Jin telah menunjukkan gaya rambut yang sempurna sejak ia melanjutkan layanannya. Fans mencatat transformasi halusnya dan mengatakan, "Wow, dia terlihat tampan bahkan dengan rambut kastanya itu." Yang lain mengatakan, "Dia terlihat seperti hamster yang tampan. Dia menjadi semakin bulat." Yang lain mengatakan, "Tapi kenapa dia semakin tampan? Matanya yang berbinar lebih menonjol saat rambutnya lebih pendek." Yang lain mengatakan, "Dia terlihat seperti burung kecil. Dia menjadi lebih tampan saat rambutnya tumbuh." Di sisi lain, tanggal lagu J-Hope on the Street di tanggal lagu Top 50 Global Harian Spotify. Single solo terbaru J-Hope BTS on the Street membuat pencapaian lain yang patut dipuji. Menurut Bikin Musik, single terbaru J-Hope on the Street menempati posisi ke-16 dengan 3.294.403 streaming di Spotify Daily Top 50 Global Chart terbaru hanya satu hari setelah dirilis pada 4 Maret. Selain itu, On The Street juga menduduki puncak 80 chart lagu teratas iTunes Regional per 4 Maret. On The Street juga menandai debutnya di puncak Oricon Daily Digital Single Chart Jepang pada 3 Maret. Selamat J-Hope. Yang kedua, New Jeans menyapu penghargaan musik Korea 2023 yang bergengsi dengan 3 kemenangan. Penghargaan musik Korea 2023 diadakan sebelumnya kemarin dan New Jeans menikmati sapuan yang luar biasa dengan menjadi satu-satunya kelompok idola yang menang acara tahun ini. Mereka memenangkan tidak hanya 1, tapi 3 penghargaan dari 6 kelompok itu dinominasikan. Ke-6 nominasi juga menjadikan grup idola muda yang paling banyak didominasikan seniman malam itu. Kategorinya adalah Rookie of the Year, musisi tahun ini, Album of the Year, Song of the Year, lagu K-pop terbaik, album K-pop terbaik. Penghargaan pertama New Jeans di malam itu datang dengan Attention dinobatkan sebagai lagu K-pop terbaik. Itu menang atas nominasi yang semuanya perempuan, yaitu Red Velvet, Feel My Rhythm, LE SSERAFIM Anti-Fragile, IVE, Love Dive, dan G-Idol Tomboy. Segera setelah itu New Jeans dianugerahi malam kedua mereka dengan album K-pop terbaik. Mini album pertama kelompok itu menang atas jajaran semua wanita lainnya, Anti-Fragile, LE SSERAFIM, G-Idol, dan Taeyeon. Ketika mendekati akhir pertunjukan, New Jeans memenangkan penghargaan ketiga dan terakhir malam itu. Kelompok itu dianugerahi Rookie of the Year, memenangkan setengah nominasi mereka dan menyapu kategori K-pop. Anggota tidak dapat menghadiri pertunjukan, tapi mereka memastikan untuk mengirim video terima kasih ke KMA. Gadis-gadis itu dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada pertunjukan karena telah memberikan mereka 3 penghargaan. Fan menunjukkan detail luar biasa lainnya di acara tahun ini. Dengan 250 memenangkan hadiah utama musisi tahun ini dan album of the year, artis ini dikenal dan dicintai oleh penggemar New Jeans sebagai produser terkemuka grup. Dengan demikian, penggemar menganggap kemenangan sebagai alasan untuk perayaan juga. Di sisi lain, New Jeans Hye-in adalah penggemar BTS yang sukses di TikTok baru dan banyak ARMY cemburu. ARMY telah mengetahui untuk sementara waktu bahwa New Jeans Magni Hye-in adalah penggemar BTS yang besar. TikTok terbaru yang diposting di akun resmi BTS mungkin menjadikannya ARMY paling sukses di dunia. Ini adalah impian setiap ARMY untuk menari di sebelah penari luar biasa J-Hope dan Hye-in harus melakukan itu. Tetapi untuk menyoroti seberapa fantastis ini dirasakan oleh idola muda, kita perlu kembali dan melihat seberapa besar jiwa ARMY-nya. Ketika New Jeans melakukan debut resmi mereka pada bulan Agustus tahun lalu dengan Attention, netizen segera mengenali Hye-in karena proyek-proyek sebelumnya sebagai bagian dari saluran TV Girl di YouTube. Hye-in mengungkapkan kecintaannya pada BTS selama tur kamar yang dia posting di salurannya. Bintang New Jeans itu menunjukkan kepada pemirsa di sekitar kamarnya di setiap sudut yang berdiri berbagai barang BTS. Kamu dapat menemukan apapun dari season greeting group hingga album dan poster penggemar besar bergantungan di dindingnya. Ini juga sebagian besar kamarku, ini adalah bagian yang akan membawa kegembiraan di mataku, kata Hye-in New Jeans. Selain koleksi BTS merch yang besar, Hye-in juga telah meliput lagu hit grup Dynamite sebagai bagian dari TV paket dan berbagi cover tariannya Permission to Dance. Penggemar dan ARMY, Hye-in sudah senang ketika dia memulai debutnya sebagai bagian dari New Jeans, kelompok terbaru yang debut di bagian perusahaan yang sama dengan BTS. Mereka turun ke media sosial untuk berbagi betapa bahagianya mereka bahwa dia menjadi ARMY yang sukses dengan beberapa bahkan dengan main-main berbagi betapa cemburunya melihat dia. Seorang ARMY mengatakan,
Bayangkan menjadi ARMY yang telah berpartisipasi dalam ARSD, punya ruangan yang dipenuhi dengan barang Bangtan yang kemudian memulai debutnya di perusahaan yang sama dengan favoritmu dan membuat idolamu mendengar musikmu. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Hye-in dan Yoonjin sekarang. Setelah anggotanya, NewJeans dibintangi Hye-in dan Minji adalah pilihan J berikutnya. Video ini mengumpulkan banyak perhatian melampaui 7,8 juta tampilan dan 2,5 juta like di TikTok. ARMY menulis, fakta bahwa Hye-in secara harfiah adalah penggemar terbesar Bangtan dan bahkan dulu punya semua merch mereka. Dan sekarang tidak hanya dia berada di perusahaan yang sama dengan idolanya, tapi dia membuat video tari TikTok dengan salah satu dari mereka. Yang ketiga, fans marah setelah melihat trofi Mama Award pertama grup K-pop generasi ketiga populer ditemukan di toko barang bekas. TikTok menjadi viral setelah penggemar K-pop yang tidak curiga menyadari bahwa hadiah yang diberikan ibu mereka di toko barang bekas di Filipina adalah piala asli dari Mama Award, sebelumnya dikenal sebagai Mnet Asia Music Award untuk BIP, sebuah grup K-pop generasi ketiga yang populer. Fans mempertanyakan bagaimana penghargaan memenangkan tahun grup debut berakhir di pasar dan banyak yang menyalahkan mantan perusahaan mereka yang korup, TS Entertainment. BIP memulai debutnya pada 2012 dan segera menarik perhatian penggemar dengan suara mereka yang dalam, penampilan yang kuat, rambut yang diputihkan, dan rap cepat Magni mereka. Grup ini dengan cepat naik menjadi salah satu grup K-pop generasi ketiga teratas. Di tahun debut mereka memenangkan Mnet People's Choice Award yang didambakan di Mama Award yang sebelumnya dimenangkan oleh grup legendaris seperti SES, TVXQ, dan FT Island. Grup K-pop rookie manapun akan senang mendengarkan penghargaan Mama Award dan ini adalah penghargaan yang kemudian ditemukan di toko Korea. Di TikTok sekarang menjadi pribadi, pemilik saat ini berbagi bahwa mereka tidak mengetahui K-pop ketika ibu mereka pertama kali memberi mereka piala. Sekarang mereka adalah penggemar K-pop, mereka menyadari apa piala itu dan pentingnya barang yang mereka berikan. Pengguna TikTok telah meyakinkan penggemar BIP bahwa trofi itu disimpan dengan sangat baik dan dirawat dengan sangat baik, dan penggemar ingin tahu bagaimana piala itu berakhir di pasar barang bekas. 2 tahun setelah debut BIP, tepat saat mereka menyelesaikan tur dunia pertama mereka, grup itu mengejutkan penggemar ketika mereka menuntut TS Entertainment untuk membatalkan kontrak mereka. Grup tersebut berusaha untuk membatalkan kontrak mereka atas dasar kondisi kerja yang tidak adil dan pembagian keuntungan. Dalam 3 tahun pertama karir mereka memperoleh 9 juta US dollar, tapi hanya dibayar 18.000 US dollar per anggota, sementara perusahaan menyimpan 8,9 juta US dollar. Meskipun perusahaan menetap dengan BIP pada tahun berikutnya, itu adalah awal dari kejatuhan TS Entertainment setelah serangkaian tuntutan hukum diikuti oleh artis lain yang ditandatangani. Perusahaan punya perselisihan hukum dengan GN dan Hyosung Secret, Sleepy dari Untouchable, mengajukan untuk mengakhiri kontraknya setelah perusahaan menolak untuk menunjukkan salinan kontrak dan penghasilannya. Sumin dan Nahyun dari Sonamu juga mengajukan gugatan terhadap perusahaan, dan Wooyeop dan Taeson dari TRCNG mengajukan untuk mengakhiri kontrak mereka sambil juga mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelecehan, penyerangan, dan pemerasan anak. TS Entertainment ditutup pada tahun 2021 dan banyak penggemar merasa bahwa perusahaan yang harus disalahkan atas penghargaan yang berakhir di pasar barang bekas. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.